Artificial Intelligence atau AI, ini udah bukan lagi cerita di film fiksi ilmiah loh. AI udah ada di sini, bareng kita. Dan jujur aja, dia lagi ngubah cara kita kerja secara besar-besaran. Nah, perubahan gede ini pasti bikin kita semua mikir, duh karir gue aman gak ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi pertanyaan gedenya, AI ini sebenarnya ancaman yang bakal ngambil alih kerjaan kita? Atau justru jadi peluang emas yang nggak boleh dilewatin? Ayo kita bedah sama-sama, berdasarkan data dan tren terkini. Oke, kita mulai dari yang paling bikin cemas dulu ya, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nggak bisa dipungkiri, rasa khawatir soal AI ini nyata banget, apalagi kalau kita ngintip berita-berita dari perusahaan teknologi raksasa. Pasti sering lihat kan berita-berita kayak Meta atau Oracle yang PHK ribuan karyawannya. Alasan yang sering banget disebut, katanya sih restrukturisasi buat fokus ke pengembangan AI. Dan skalanya ini bukan main-main. Sejak tahun 2023, ada sekitar 92.000 pekerjaan yang hilang di Amerika Serikat aja, di mana AI disebut-sebut sebagai salah satu faktornya. Angka ini jelas bikin kita semua jadi was-was kan? Tapi tunggu dulu, kalau kita cuma lihat dari judul beritanya aja, kita bakal kehilangan cerita yang lebih besar. Ternyata, di balik angka-angka yang kelihatannya serem ini, ada cerita yang beda banget. Nah, ini dia nih plot twistnya. Kata para analis, PHK ini sebetulnya bukan karena AI udah gantiin orang. Sama sekali bukan. Ini tuh lebih ke strategi. Perusahaan lagi ngerampingin tim buat mindahin dana besar-besaran ke riset dan pengembangan AI. Jadi ini soal investasi masa depan, bukan soal penggantian tenaga kerja saat ini. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di publik, alasannya kedengaran kayak, oh AI bikin beberapa kerjaan jadi nggak relevan lagi. Tapi strategi di dalam perusahaannya beda. Mereka lagi geser anggaran besar-besaran buat mendanai riset AI. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi soal pergeseran prioritas fundamental perusahaan. Dan disinilah letak paradoksnya. Aneh kan? Di satu sisi ada PHK, tapi survei terbaru justru nunjukin kalau mayoritas manajer perekrutan itu malah berencana buat nambah staf tetap dan juga pekerja kontrak di tahun-tahun mendatang. Jadi ini bukan akhir dari pekerjaan, tapi lebih kayak siklus penyesuaian. Jadi, artinya apa nih buat kita? Artinya, konsep kerjaan aman itu lagi berubah bentuk. Sekarang perusahaan lebih suka sama pekerja kontrak yang punya skill spesifik dan fleksibel dibanding peran permanen yang kaku. Fleksibilitas jadi kata kunci baru. Oke, ini ngebawa kita ke bagian selanjutnya yang gak kalah penting, gimana peran kita sebagai manusia berevolusi. Ingat, ini bukan soal kita digantiin, tapi peran kita yang diubah. Jadi, diubah jadi apa? Coba deh lihat pergeseran ini. Dulu nilai kita itu ada di eksekusi tugas. Ngetik data, nulis kode, bikin laporan. Sekarang AI bisa lakuin itu semua, bahkan lebih cepat dan akurat. Nah, peran kita sekarang geser jadi kurator. Kita yang ngawasin, kita yang ngasih arahan, dan kita yang mastiin hasil kerja AI itu bener. Terus kurator AI itu apa sih? Ya mereka ini yang jadi otaknya, yang ngasih pemikiran kritis, konteks, dan ngejaga etikanya. Mesin kan punya data. Tapi kita punya kebijaksanaan. Nah itu keunggulan kita yang nggak bakal bisa digantiin. Grafik ini nunjukin trennya dengan gamblang banget kan? Pekerjaan yang isinya ngulang-ngulang tugas yang sama, itu grafiknya turun. Tapi sebaliknya, peran yang butuh kolaborasi sama AI, kayak analis data atau peran-peran hibrida, itu justru melesat naik. Oke, kita udah lihat data dan trennya. Sekarang pertanyaan paling penting buat kamu. Sebagai mahasiswa atau profesional muda, gimana caranya kita bisa nyiapin diri buat masa depan yang kayak gini? Nah, ini dia 5 keahlian emas yang nggak bisa diotomatisasi sama AI. Anggap aja ini peta karir kamu. Fokus ke sini, berpikir kritis, ngerti data, dan yang paling penting, siap buat terus belajar dan beradaptasi. Kemampuan ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan biar kita tetap relevan. Dan sekarang, buat kabar baiknya, siap? AI atau kecerdasan buatan itu diproyeksiin bakal menciptakan 97 juta pekerjaan baru dalam 5 tahun ke depan. Wow, jadi peluangnya itu gede banget, terutama di bidang teknologi, analisis data, dan keamanan cyber. Jadi take away paling penting dari semua ini adalah buang jauh-jauh pikiran manusia versus mesin. Pola pikir kompetisi kayak gitu udah ketinggalan zaman. Karena paradigma barunya adalah manusia ditambah mesin.
Masa depan itu milik orang-orang yang bisa kerja bareng AI, yang bisa jadiin AI sebagai asisten super buat ningkatin kemampuan mereka sendiri. Ini tentang sinergi, bukan substitusi. Jadi, setelah ngelihat semua ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Bukan buat saya, tapi buat diri kamu sendiri. Apa langkah pertama yang bakal kamu ambil mulai hari ini buat ngebangun karir kamu di era AI? Karena masa depan itu udah nungguin.